Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, pada kesempatan yang baik ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz izin mau bertanya ini Pak Ustadz, sebagai seorang muslim ya kan, kita juga ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan kadang-kadang kita juga ingin dapat sesuatu gitu Pak Ustadz di dunia ini. Terus kita melakukan doa, kadang-kadang berdoa kemudian ada kejadian yang terjadi sesuai dengan doa tersebut. Apakah itu kejadian itu dikabulkan doa seperti itu Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang ada beberapa hal yang menunjukkan tentang doa, atau beberapa hal ayat-ayat yang menunjukkan tentang bagaimana caranya Allah itu mengabulkan ikhtiar, termasuk mengabulkan jalan-jalan rezeki. Itu macam-macam. Satu, umpamanya dalam salah satu ayat menceritakan bahwa jika penduduk di negeri tersebut bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka akan diberi rezeki dari atas maupun dari bawah dan sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa orang ini bertakwa. Syaratnya takwa. Syaratnya kan takwa. Hampir kebanyakan rezeki itu syaratnya takwa. Ya. Kemudian ada dalam surat yang lain itu juga diceritakan wafis sama iris kukum wamatu adun, kayak gitu. Jadi di langit ada jalan rezekimu, di mana di titik jalan rezeki ini didapatkan itu dari cara-cara yang diajarkan oleh Allah Ta'ala melalui Rasul. Ada ikhtiar. Ada ikhtiar, mamanya contoh, mamanya innahum kanu qabla dzalika musinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Berarti ada ikhtiar, ada kebaikan, ada ibadah yang dikerjakan karena Allah Ta'ala. Ya, baik kepada siapapun, baik kepada orang tua, baik kepada istri, baik kepada suami, baik kepada saudara dan sebagainya, itu diajarkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian apa? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Jadi orang yang menyedikitkan tidur di waktu malam ini orang-orang yang senantiasa itu mau mendengarkan kajian-kajian agama yang baik. Oh gitu. Ya, mau mendengarkan kajian agama yang baik. Ya, baik loh ya. Jadi baik itu tidak menyimpang dari syariat agama kita. Ya, bukan yang omongannya kasar, ya jangan ikutin yang omongannya kasar kan gitu ya. Kalau memang baik, lurus dan sebagainya, mau ngomong aja. Nah, kemudian apalagi wabil asarihum yastaghfirun, dan di penghujung malam mereka memohon ampun. Nah, di titik ini memang ada salah satu unsur doa di penghujung malam, insya Allah ini berhubungan dengan qiyamul lail atau sunat sholat sunnah tahajud. Dan di sini Allah mengajarkan memohon ampun. Jadi yang dimohonkan kepada Allah Ta'ala itu bukan keinginan dunianya, tapi memohon ampun. Jadi kebanyakan orang-orang itu tidak paham kalau sudah tahajud mintanya dunia, padahal Allah mengajarkan itu banyak mohon ampun di sini. Itu berarti titik-titik ini sebenarnya Allah itu memberikan gambaran bahwa rizki nanti akan diberikan oleh Allah Ta'ala itu bukan karena diminta, tapi karena orang tersebut itu banyak memohon ampun, kemudian dia selalu berbuat baik, kemudian dia mau dengar kajian-kajian yang baik, seperti itu. Nah, kemudian yang lain wa fi amalihim haqqul lisail wal mahrum, dan di antara hartamu ada harta untuk orang yang meminta atau tidak meminta. Jadi kita itu bersedekah, membayar zakat, zakat fitrah, zakat mal, infak dan sebagainya, itu di titik itu. Sama orang yang meminta atau tidak meminta. Nah, di titik inilah baru Allah memberikan rizki. Nah, rizki ini bentuknya dunia. Nah, di titik ini kan nggak ada permintaan, disuruh minta apa orang manusia itu, disuruh minta apa sama Allah Ta'ala? Nggak ada. Kalau umpamanya Allah itu menyuruh berdoa, malah disuruh mohon ampun. Kan nggak ada di sini. Semuanya itu diminta oleh Allah Ta'ala itu aplikasi amaliyah, amal soleh, berbuat baik, amal soleh. Mau mendengarkan kajian yang menyedikitkan tidur di waktu malam, itu intinya adalah mendengarkan kajian pada waktu itu. Sahabat-sahabat mendengarkan Rasulullah. Jadi orang-orang itu punya kans untuk diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala dalam bentuk apapun.
Kemudian selesai tahajud pun di situ juga Allah mengajarkan banyak mohon ampun. Kemudian kalau ada harta ya di situ ada untuk orang meminta atau untuk orang yang, dan juga untuk orang yang tidak meminta. Tidak ada permintaan dunia di sini. Jelas sekali, tidak ada. Kalaupun ada doa mohon ampun. Nah, kita harus memahami ada kalimat yang lain dalam firman Allah, ud'uni astajib lakum. Ya. Mohonlah, mintalah kepadaku akan aku kabulkan, kata Allah. Betul. Ya. Jadi orang itu biasanya beranggapan kita minta apa aja itu dikabulkan. Padahal kalau saya mengamati dari banyak ayat itu, ini belum tentu minta dunia. Belum tentu minta dunia yang dikabulkan. Harus Bisa dikonek dengan ayat-ayat yang lain. harus dikonek dengan ayat-ayat yang lain, karena biar kita itu nanti itu dalam menjabarkan ke jamaah itu paham. Kalau memang katanya Allah itu akan mengabulkan doa kita, ya orang Islam kaya semua. Orang Islam kaya semua, orang Islam laki-laki punya istri lebih dari satu, istrinya bisa nggak tahu. Karena dia berdoa, ya Allah jangan sampai istriku tahu lah, kan begitu doanya. Walaupun kita bisa senyum, benar tapi karena kebanyakan kan menjelaskannya begitu. Padahal kalau kita urut dari mulai ud'uni astajib lakum, kalimat berikutnya ini harus kita sesuaikan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi kalimat ini yang malah menjadikan doa ini mau dikabulkan oleh Allah Ta'ala apa enggak? Apa artinya? Sesungguhnya jika engkau sombong dalam menyembah kepadaku, kepada Allah maksudnya, akan kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Nah, kalau kalimat ini mau disinkronkan, itu harus paham berarti kalau Allah itu tidak suka dengan orang yang sombong dalam menyembah pada Allah. Berarti orang ini sombong, berarti orang ini lebih, dia ilmunya lebih, pengetahuan agamanya lebih, dan kemudian dia sombong dalam menyembah. Bisa aja umpamanya habis sedekah, habis infak, ngomong ngalor, ngomong ngidul, merasa ini, habis sholat sunat tahajud begini begitu. Karena ini yang sombong itu kan di sini sebenarnya. Nah, ini orang yang tipe begini, orang yang begini ini langsung besok itu masuk neraka. Nah, kalau orang sudah seperti ini di dunia itu jelas dia itu besok masuk neraka. Bagaimana dengan ayat di depannya? Kan ya nggak mungkin. Nah, jadi ini harus diketahui seperti itu, sehingga saya memberikan pemahaman bahwa kalau minta yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala itu satu, minta akhirat. Mohon agar imannya dikuatkan. Mohon agar saya bisa menjadi hambamu yang soleh atau solehah. Itu akhirat. Seperti itu. Mohon agar istri itu solehah. Mohon agar istri itu bisa manut imam. Boleh nanti bareng-bareng di akhirat itu ketemunya di surga. Kan begitu. Boleh itu kalau mau seperti itu. Nah, kalau ini sudah mulai paham, barulah pertanyaan tadi mau saya jawab, apakah doa yang didoakan kemudian yang terjadi oleh Allah Ta'ala, apakah itu dari doa orang itu? Saya jawab belum tentu, karena kebiasaan bisa aja sebenarnya takdirnya orang itu ya mau terjadi itu. Pak Ustadz, saya punya pengalaman pribadi nih, teringat zaman dulu sekolah ini Pak Ustadz. SMP, SD? SMA, kuliah gitu kan. Pada saat mau ujian ini Pak Ustadz, nah dikasih tahu lah, udah kamu sholat tahajud, nanti minta supaya kamu tuh lulus gitu kan. Yang nggak pernah sholat tahajud, tiba-tiba sholat tahajud karena pengen lulus. Doanya, ya Allah mudah-mudahan besok ujian gampang dan aku bisa lulus. Terus lulus Pak Ustadz. Nah, itu lulus itu dari hasil doa atau memang sudah waktunya atau bagaimana itu Pak Ustadz? Iya, sekarang kalau kamu itu mau berpikir seperti itu, cari temenmu yang bukan orang muslim. Lulus nggak dia? Malah juara. Nah, itu kan sudah jelas. Kan nggak perlu ditanyain seperti itu. Jadi sebenarnya lulus dan tidak itu sebenarnya terserah Allah aja.
Loh, kalau kamu lulus ya syukuri aja kan gitu, karena takdirmu memang lulus. Persoalannya kamu kan bisa lihat grade kamu sekian, temenmu yang di bawah kamu lulus enggak, kan gitu aja. Tetap lulus ya. Nah kan tetap lulus. Bahkan yang bolos-bolos lulus juga gitu. Nah di titik itu jangan merasa GR. Nah itu jadi sombong itu Pak Ustadz. Ya tetap nanti larinya arah ke sana. Jadi kalau memangnya seseorang berdoa, doanya dikabulkan, coba lihat aja dia dengerin dari mana dia. Pasti dia ngomong, saya tahajud ini langsung dikabulkan, nggak begitu? Wah. Padahal tahajud itu kan hanya perantara aja. Sebenarnya belum tentu perantara, karena yang tahajud, yang doa minta itu nggak dikabulkan juga banyak. Banyak itu. Ya betul. Kalau memang kita itu berpikir sebenarnya begini, kita diminta oleh Allah Ta'ala itu berdoa itu karena memang itu ikhtiarnya. Dari sisi ibadahnya itu berdoa hanya kepada Allah. Itu kenapa? Untuk meyakini bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu betul di titik itu gitu loh. Jadi berdoa itu belum tentu harus dikabulkan, tapi itu masuk ke ranah ibadah. Gitu yang namanya ibadah. Sekarang yakin seseorang atau kamu itu sholat tertib, kemudian mau tanyain kamu yakin masuk surga, gimana jawab? Lah kan nggak yakin. Iya loh. Gimana? Padahal kamu itu sholat, apalagi cuma doa dikabulkan. Loh, kalau tanyain lagi, kamu kan sholat sama doa kan tinggi mana nih doa sama sholat? Kan sholat otomatis. Lah kamu sholat aja ya biasa-biasa. Maksudnya apa yang spesial di hidup kamu itu kan biasa-biasa aja. Kamu berdoa untuk apa? Untuk keluargamu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu. Pertanyaannya bertahun-tahun ini ada perubahan atau memang biasa-biasa aja? Kan kamu ngerti. Deg-degan juga kalau gitu. Makanya di sini adalah dilalah pas doa dikabulkan sama Allah, itu Allah aja ya. Karena yang tidak berdoa ya dikasih sama Allah, yang bukan Islam dikasih sama Allah, yang bukan Islam berdoa dikasih sama Allah Ta'ala, yang bukan Islam tidak berdoa dikasih sama Allah Ta'ala. Syaratnya apa biar dikasih terus sama Allah Pak Ustadz? Ya kan nggak tahu. Ini hanya kalau tadi dari ayat tadi agar rezeki itu diberikan, jalan rezeki diberikan oleh Allah Ta'ala, jelas berbuat baik, mau mendengarkan kajian, selesai tahajud mohon ampun, kemudian memberikan sedekah, infak dan sebagainya, zakat, mal dan fitrah, ini masuk. Ini aja Allah itu hanya memberikan jalan rezeki, nanti diberikan, paham? Persoalannya itu bukan karena ini terus dapat rezeki. Kalau saya masih belum. Karena malah Allah itu meminta kepada kita melakukan aktivitas ibadah-ibadah yang baik, ngikut perintah Allah Ta'ala. Persoalan nanti Allah akan memberikan, itu haknya Allah Ta'ala. Yang penting ini kita lakukan. Selama ini orang hanya cuma, oh nih, kalau kamu mau kaya baca ini, kamu mau kaya baca ini, lah kan hanya cuma baca. Bener. Ustaz, aku tanya Ustaz. Tadi yang Pak Tung tadi sampaikan di awal kan, bagaimana yang apakah berdoa itu menjadikan hasil yang sama dengan doa kita. Jadi Ustaz, dalam berdoa ini sebaiknya itu kita ucapkan seperti kita memohon ampun dengan detail, atau justru tidak usah diucapkan, Ustaz? Iya, memang kalau untuk urusan akhirat boleh detail, tapi untuk urusan dunia cukup aja. Ya Allah, ya Rozak, berikanlah aku rizki yang halal dan thayyib dari ikhtiar yang aku kerjakan. Ikhtiar yang aku kerjakan, berikan aku rizki yang halal, yang thayyib, mudah-mudahan berkah, amin. Cukup nggak itu? Pengen punya ini, itu kan nafsu semua, dan itu duniawi. Dan duniawi itu kan nafsu semua, dilarang sebenarnya. Tapi kalau memang mau dunia, cukup itu. Ya Allah, ya Rozak, aku mohon padamu, berikanlah kepada diriku rizki halal dan thayyib, dan insya Allah atau mudah-mudahan berkah dari ikhtiar yang aku kerjakan. Amin. Puji Allah. Nah, disinilah kita harus pahami bahwa kita itu maunya tauhid kita itu lurus. Ya lurus kalian, nggak ada masalah. Mau ikhtiar, nah, monggo ikhtiar aja yang baik.
kan gitu ya. Jadi yang namanya orang dia ikhtiarnya tidak baik, memeras, memalak, mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian mencari kesempatan di antara orang-orang yang susah. Dia dapat rezeki dari situ. Dia sholatnya tidak bisa menghapus rezeki yang haram sebenarnya. Tidak bisa menghapus rezeki yang haram. Beda tetap. Jadi sholatnya ya, sholat kan 5 menit setiap hari dicek. Tapi kalau dia makan pakai rezeki yang haram, ya tetap aja tubuhnya ya haram semua. Jadi kita harus memahami, kalaupun umpamanya mau berdoa, insya Allah begitu, ya Allah ya Razak, aku mohon padamu, aku telah ikhtiar, berikanlah dari ikhtiarku ini rezeki yang halal, thayyib, insya Allah, atau mudah-mudahan berkah, amin ya rabbal alamin. Atau ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah ya Razak, mudahkan segala urusan duniaku dan akhiratku, amin. Itu kita bilang ya Allah ya Razak, itu sebenarnya kita udah paham bahwa kita mau minta rezeki pada zat yang maha memberi rezeki. Tapi kita nggak usah terucap seperti itu, karena nanti Allah yang ngatur ikhtiar kita bagaimana, rajinnya kita bagaimana, kemudian ibadah kita pada saat kita ikhtiar bagaimana, itu kan semua itu ada malaikat raqib, ada malaikat atid, kan seperti itu. Kalau ada yang kelihatannya dia itu sholat tetapi dia itu cari rezekinya ngawur kayak begitu tadi, nyuri bangunan, nyuri ini, dia sholat walaupun dia haji, yang dia pakai uang haji itu uang apa? Yang pakai dia uang umroh uang apa? Emang boleh uang untuk ngambil pasir, ngambil ini, ngambil marmer diganti dan sebagainya itu dia pakai itu boleh untuk umroh sama haji? Nggak boleh sebenarnya. Makanya harus hati-hati. Nah, apakah orang dengan kaya di dunia itu dia itu langsung nanti mati masuk surga? Enggak mesti. Apa dia tuh? Walaupun dia itu bagaimana kelihatan seperti kelihatan soleh, enggak. Allah itu maha mengetahui. Jadi makanya kita luruskan aja. Ya luruskan. Nah, orang-orang yang korupsi mau nggak dia ngembaliin uangnya? Nggak mau, nggak ada yang mau kok. Nggak ada yang mau. Nggak mau kalau nggak ketahuan. Ketahuan aja masih ditutup-tutupi kan gitu ya. Jadi kita harus memahami, hati-hati kalau kita mohonlah akhirat, mohon ampun terus menerus, bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala yang diberikan pada Allah Ta'ala sejak kita dari dalam kandungan ibu kita hingga saat ini. Itu bersyukur, alhamdulillah ya Allah telah banyak memberiku nikmat dan juga memberiku karunia yang tidak bisa kami hitung. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Karuniamu sungguh sangat besar, nikmatmu yang kau berikan pada diriku amat sangat besar, kami tidak mampu menghitung ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah seperti itu. Nah kalau memang tahu yang dulu itu nggak pernah bersyukur, ya harus berani. Ya Allah, jika Kau beri nikmat, Kau beri karunia, aku kufur, ujub, riya, bangga dan sombong, ampuni dosa-dosa kufurku, ujub, riya, bangga dan sombong. Loh kok bisa kufur? Lah kan nggak pernah lihat bahwa dulu itu yang ngasih Allah. Sampai sekarang pun kadang-kadang berhasil itu saya. Loh itu kan nggak pernah ada Allahnya. Anak pintar saya nyekolahin. Anak bisa keluar negeri saya yang bisa nyekolahin. Anak bisa gini saya lagi begitu. Mana Allahnya? Nggak pernah. Itu kufur namanya. Dan itu bahkan menjadi fasik seperti itu, tidak boleh. Nah, disinilah kita harus memahami, mohon ampun terus-menerus pada Allah Ta'ala. Itu akhirat sebenarnya. Dan akhirat itu kalau kita lakukan, nanti Allah akan memberikan jalan, dikeluarkanlah jalan-jalan rizki bagi kita. Nanti tiba-tiba kita ada ide, bikin ini, ada ide. Nah di titik ide itu kita jalankan, nggak taunya malah berkembang. Nah pada waktu berkembang itu tetap ujian dari Allah Ta'ala, bukan hebat dari ide kita, bukan, itu dari Allah Ta'ala. Setelah itu kamu kok berhasil nih, gimana cara? Dulu saya itu susah. Kan ditanya mesti gitu, biar orang itu terenyuh. Kalau saya mas senyum aja, kamu itu mau kemana ceritamu kan gitu. Dengan bangga itu. Saya dulu susah, dulu saya anak miskin. Kalau saya tuh lapar, saya ke hutan makan buah. Umpamanya kan begitu aja. Nah begitu cerita. Kemudian saya bersekolah dengan tekad ini, akhirnya
Allah memberikan begini umpamanya, walaupun itu tapi kan kuncrit di situ. Kuncrit. Tapi Allahnya itu hanya sekedar di lisan, dia di hati tidak ada Allahnya sama sekali. Nah, di titik itulah itu orang itu kufur. Begitulah manusia, walaupun dia Islam, karena belum paham. Itulah yang namanya imannya rusak. Dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, dia bercerita dulu saya susah, itu kan biar orang terenyuh. Enggak, kalau saya biasa aja dengerin orang seperti itu. Karena orang itu mau menjadikan orang mendengarkan terenyuh, kemudian gayanya nanti diikut orang. Enggak ada yang kalau menurut saya orang seperti itu bergaya, kemudian gayanya saya ikutin. Enggak. Saya hanya belajar dari Rasulullah, itu aja cukup. Ya, mau Allah memberikan sesuatu kepada saya apa, terima aja. Begitu aja. Apapun yang terjadi, belajar untuk tidak meminta dunia pada Allah Ta'ala, tapi cukup memohon dengan, ya Allah, ya Razak, aku mohon berikan rezeki yang halal dan thayyib dari ikhtiar yang aku lakukan, kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Puji Allah. Sudah. Nanti Allah itu akan mengatur. Dan kalau kita serius, ibadah kita tingkatkan. Yang dulunya sholatnya kurang khusyuk, coba kita khusyukkan. Kemudian bacaan ya tartilah, ya. Kemudian yang lain ya banyak yang ngajari dengan sholat sunnahnya, kemudian puasa sunnah, dan monggo aja, itu baik kok. Tapi intinya harus dimengerti, jangan minta wujudnya yang dunia. Itu aja. Jadi jangan kita menganggap kalau dilalah kita itu berdoa minta dunia persis dikabulkan sama Allah, kemudian apa? Pasti kita bangga. Pasti kita bangga, pasti kita akan cerita ke sesuatu yang tidak baik itu kepada teman-teman yang lain. Menceritakan yang baik, bukan yang seperti itu caranya. Menceritakan yang baik itu nanti tanya, kok kamu berhasil, kenapa? Ini semata-mata karena Allah aja. Kan enggak, kamu punya kunci kesuksesan. Ya, sholatnya itu harus diperbaiki. Masa sholat aja? Ya, berbakti pada orang tua, masa hanya itu? Nah, kan dia tanya terus, ya ngomong aja, sebenarnya urutannya itu ada dalam Quran. Iya, betul. Ya, hormati orang tuamu, kemudian berkata yang baik, jangan menghardik, hormati saudara-saudaramu, kan begitu. Kemudian cara bicara itu yang baik, kamu punya istri atau enggak? Punya, ngomong yang baik dengan istri. Nah, kalau ngomongnya baik dengan istri itu susah, ya gimana lagi? Yang paling ya di titik-titik itu aja. Kemudian ngomong yang baik dengan anak-anakmu. Kalau kamu di sini sebagai imam atau makmum? Oh, saya laki-laki jadi imam. Jadi imam yang baik, yang soleh. Kan jadi paham nanti. Iya Pak Ustadz. Lu kok ketawa sih? Bingung juga ini. Lu kan bener ya? Gini kan gini nih Pak Ustadz nih. Dalam pikiranmu kan pingin misalnya mau jual tanah nih cepat laku gitu Pak. Kan di sini tetap ada nih Pak Ustadz. Terus sholat aja yang baik, tapi di sini tetap ada, itu boleh tetap itu. Kan itu mikir, itu kan bukan minta. Mikir aja masih boleh, itu kan rencana. Itu. Kalau rencana boleh aja, tapi dalam kamu untuk untuk agar Allah itu mengabulkan, ya ikutin aja perintah-perintah Allah yang diajarkan Rasulullah, kan begitu. Kamu baik, kamu ini. Kalau memang itu tanah warisan, adik-adikmu kamu ajari, istrimu kamu ajari, anakmu kamu ajari, anak istri adik-adikmu kamu ajari. Itu kan baik semuanya sebenarnya. Apa yang buruk? Dan artinya menguatkan lillahi ta'alanya itu jangan terganggu dengan keinginan untuk yang jual lain-lain itu gitu. Sebenarnya lillahi ta'ala itu bisa aja nggak keganggu. Biasanya kalau keganggu itu hanya satu, kebutuhannya itu mendesak, nah itu kadang-kadang mengganggu. itu yang repot. Nah itu yang repot. Iya kan Dekat begitu. terus itu. Ya. Makanya serahkan aja sama Allah Ta'ala, kan begitu. Jadi kita tidak usah beranggapan bahwa dari doa yang untuk dunia pun sebenarnya jangan. Inilah minta yang baik-baik. Di sisi akhirat gimana? Tadi doa aja boleh, ya Allah ya Razak. Aku mohon padamu berikan rezeki yang halal dan thayyib. Halal dan thayyib ini berarti kan baik. Ini kan doa untuk akhirat sebenarnya. Dari ikhtiar yang aku kerjakan. Amin. Cukup. Seperti itu aja.
Jadi kalau doa udah dermil, nanti kalau aku pensiun, aku pengen punya mobil, nah ini ngapain begitu? Jadi malu jadinya, ya. jadi malu. Kan gitu, nggak usah. Allah itu maha tahu. Kalau masalah dunia janganlah terlalu diminta, ya. Mintalah akhirat, karena kalau dunia ini kan sementara. Akhirat itu selamanya. Ini saya mengulang sama teman-teman dakwah yang lain. Ya begitu aja emang ceritanya. Tapi yang lain itu malah mengajari dunianya yang banyak. Iya benar. Tapi saya enggak. Yang sementara inilah yang memang kita harus belajar mengetahui bahwa ini memang sementara. Jadi ikhtiar ya ikhtiar aja biasa. Kalau memang barangkali, ini saya masih bilang barangkali, kalau imannya itu kuat ya pasti Allah menitipkan rezeki lumayan banyak. Kalau iman kita nggak kuat ya Allah ya sebegitu-begitu aja. Janganlah minta dunia tapi mintalah akhirat, ya. Mohon ampun itu akhirat, bersyukur atas semua nikmat dan karunia itu akhirat, ya, mohon bimbingan sama Allah dikuatkan iman akhirat, kan seperti itu ya. Jangan minta duniawi ya. Kalau minta duniawi nanti di akhiratnya dimasukkan neraka, kan repot nanti ya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ini bisa manfaat bagi kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.